Saya cek sebentar ya, Mbak Susan. Baik, Pak. Sore pulang lagi nih, Mas Sanza ke Jakarta. Oh, keluarga di Bandung ya? Mau di Cimahi, Mas, rumah. Malah di Banjaran, jauh juga. Kuliah dulu Unjan nih, in the cost dulu, Mas. Banjaran, luar biasa. Capek juga, tapi ada jalan lewat Nanjung itu kan ya, kalau di Banjaran ya, Kerkop. Belum muncul, Mbak. Mbak Susan belum ada. Iya. Sama, saya juga belum ada ya Pak. Pak Tasdik Pak Tasdik juga belum muncul nih, Pak belum Tasdik. muncul. Ini sudah dilaporkan, Pak, ke Bu Kaprodi, Bu Erna. Kalau saya udah muncul belum, Pak Kore? Siapa? Nanang. Ini sudah, Pak Nanang Nanang. sudah. Oh iya, oke. Kasih Pak. Punten nih sambil di mobil. Mangga, mangga. Mas KR, Pak Epri sudah muncul, Pak Arif juga sudah muncul. Mas Fauzi hadir ya? Hadir tadi, Pak. Ya. Hadir. Berarti yang belum muncul ini kita lihat ada Mbak Susan sama Pak siapa ya? Tasdik. Tasdik. Pak Tasdik, Iya. Pak. Kemarin saya dengan Bu Susan udah ke perwalian Bu Sopi katanya Ya. tinggal ditarik data atau apa begitu. Ya Bu Susan ya. Tinggal dari itu Bu Erni, Bu Erna. Bu Erna. Ya. Ya. Maaf itu Bu Susan. Gimana? Maaf Pak Kore. Ya. Jadi sepertinya Bu Susan Gimana, sama Pak? sepertinya Bu Susan sama Pak Tasdik itu sama dengan saya kasusnya. Gimana? Jadi prosedurnya memang harus ke dosen wali baru Padek 2-nya yang approval, Pak, untuk penundaan pembayaran itu. Kalau di situ keuangannya sudah ada persetujuan Wadek, Wakil Dekan. Udah Sudah. berarti 100%, udah. Sudah. Bukan kalau lunas 100%, kalau enggak kemarin sebenarnya kredit, Bu, kalau masih ditunda sampai November. Jadi tadi kata Mbak Rintanya lagi diurus ke Putih juga, nggak tahu ada error dari aplikasinya gitu. Mungkin dicek di Grasias itu muncul kok, Bu, warna pembayarannya itu. Harus kredit ya, Pak ya? Ya, harus kredit kalau belum lunas. Iya. Kalau enggak ya nggak bisa, nggak nyambung itu semuanya. Nggak nyambung semuanya. Ya. Sudah, Monggolah. saya sudah muncul sih, udah muncul kredit, cuman belum muncul di sini ya. Udah beres Itu dengan Bu Sopi. prosesnya Bu Rita itu yang bisa. Iya. Yang dibantu. Pak Kore, mohon maaf saya online seperti saran Bapak pekan lalu ya. Mangga Pak. Ya. Diatur aja Pak. Intinya Ya. kan apa yang di materi yang kita sampaikan bisa Ya. dengan baik sih Pak. Seperti itu saja sebetulnya. Ya, insya Allah. Ya. Oke, Pak Tasdik, Mbak Susan, ini juga berarti ada step-step administrasi ya yang harus diselesaikan begitu ya. Ya. Barangkali mungkin dengan wali, kemudian dengan Pak Wadek 2, barangkali gitu ya. Kalau kreditnya sudah muncul Pak, dan di situ keterangannya proses ACC. Oke, berarti sedang on progress ya. Iya. Mudah-mudahan bisa diamankan intinya Mbak ya. Insya Allah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini kita overview saja di pertemuan yang kedua ini. Ini di tempat ada Mas Kwanza ya Mas. Ini sebetulnya kalau kita bicara optimasi, maka optimasi yang paling sederhana itu adalah
optimasi linier kalau kita sebut ya Mas Banza. Jadi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ini memutuskan untuk meneliti, ya kan, maka akan sangat fokus sekali penelitian kita itu kalau topik penelitian itu kita bisa state dalam kalimat optimasi, yaitu apa yang mau kita optimalkan, maksimal atau minimal ya kan, fungsi objektif kita, kemudian jangan lupa constraint, ya kan, subject to kalau bahasa Inggrisnya. Subject to suatu fungsi constraint, ya. Ini kita sebut sebagai fungsi objektif. Kemudian ini kita sebut sebagai fungsi constraint. Nah, rasa-rasanya inilah yang di awal penelitian Bapak Ibu sekalian yang harus dideklarasikan ya. Untuk fungsi constraint tentunya mau tidak mau kemarin kita harus eksplorasi literatur, sedangkan untuk fungsi objektif ini ya tentu kita harus ngambil suatu keberanian ya untuk menentukan tujuan penelitian kita apa. Kemarin kita sudah bicara tujuan penelitian. Nggak bisa mungkin ketika kita menetapkan di awal ada keraguan ya Mas Tuan saya, apa betul ini nanti jadi tujuan penelitian saya. Tapi itu menurut saya nggak apa-apa. Karena selama level pendidikan di S3 ini dalam 6 semester ya, misalnya Mas Wanza ya. Ya enggak? Nah, jadi tujuannya itu masih bisa di-adjust pada setiap semesternya itu. Tapi harapannya ketika katakanlah semester 3 atau semester 4 ini sudah cukup kita lock gitu ya. Sehingga kita bisa meng-create paper yang kita harapkan di 2 semester itu bisa proven bahwa permasalahan kita itu dan solusi yang kita tawarkan itu diterima di masyarakat internasional. Patokannya apa diterima di masyarakat internasional? Ya, paper kita accepted. Ya, jadi kalau paper kita accepted, orang udah mengakui, oke, Anda memiliki kebaruan di penelitian Anda. Sisanya kalau di dalam value ini adalah proses-proses administrasi pada umumnya. Misalnya kemajuan 1, kemajuan 2 gitu ya. Jadi saya pikir fokusnya lebih pada bagaimana kita membuktikan ke masyarakat internasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat linear programming ini salah satu bentuk optimasi yang simple. Ya, jadi kalau untuk pembelajaran itu enak gitu, Mas Wan saya menjadi basis kita untuk mempelajari bagaimana sih merumuskan fungsi objektif, fungsi constraint dengan kalimat-kalimat matematika yang sederhana kan ya. Nah, kemudian sesudah jadi linear programming adalah simple optimization problem dia jatuhnya. Ya enggak? Jadi problem optimasi yang sederhana yang memberikan kita gambaran lah ya, cara melakukan optimasi seperti apa. Kemudian dia juga dibatasi pada fungsi-fungsi linear. Bagaimana yang kita tahu bahwa fungsi linear biasanya dinyatakan oleh persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C, atau bisa juga AX plus BY plus C sama dengan 0, ya kan? Atau kalau kita pakai variabel lain bisa juga AX1 plus BX2 plus C sama dengan 0 dan lain sebagainya. Jadi ini adalah permasalahan optimasi yang melibatkan persamaan-persamaan linear. Ya enggak? Tapi walaupun demikian, linear programming ini ternyata cukup powerful untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Contoh, optimasi rute bisa kita selesaikan dengan linear programming. Optimasi jaringan telekomunikasi
bisa kita selesaikan dengan linear programming. Cukup banyak. Jadi dia sederhana tapi aplikasi cukup banyak. Kemudian algoritma dasar untuk menyelesaikan itu adalah algoritma simplex. Walaupun kemudian di belakangan hari muncul juga algoritma yang cukup populer, yaitu interior point method. Oke, dengan kelebihannya yang apa? Dalam mencari solusi itu cukup cepat sebetulnya ya. Nah, rekan sekalian, kalau kita lihat linear programming adalah simple optimization problem dengan target either meminimumkan sesuatu atau memaksimumkan sesuatu fungsi objektif, subject to, atau dengan constraint GX. Ya. Dalam hal ini, baik fungsi objektif kita, fx, maupun fungsi constraint kita, dua-duanya adalah fungsi linear. Dan pada kenyataannya, kalau kita ambil contoh Y sama dengan 2X plus 1, Y adalah 2X1 plus 3X2 sebagai fungsi objektif, kemudian fungsi constraint-nya ini, ya, maka kita akan melihat bahwa sebetulnya kita memiliki constraint berbentuk suatu polytop. Ya. Seperti ini menjadi constraint. Kemudian bentuknya kalau kita lihat bentuk linear itu adalah seperti ini bisa ya. Kemudian bisa juga nanti seperti ini bisa atau seperti ini. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk fungsi constraint dari linear programming yang jatuh pada kategori convex. Ya. Jadi convex. Sehingga kadang-kadang disebut juga linear programming ini adalah bentuk khusus dari convex programming. Bentuk khusus dari convex programming. Kenapa bentuk khusus dari convex programming? Karena constraint-nya membentuk area yang convex. Kita tahu ada area yang convex, seperti ini. Ini area yang convex, sedangkan ada area juga yang konkav. Nah, ini adalah area yang convex. Ini adalah area yang konkav. Tapi tentu juga kita bisa juga untuk area yang convex ini kalau constraint-nya kayak gini. Nah, kira-kira begitu. Ini juga adalah area yang convex juga. Convex. Jadi area yang convex mungkin dibatasi oleh garis linear, Mas Wanza dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin juga dibatasi oleh area yang tidak linear, kuadratik misalnya. Ya kan? Apa ciri khas dari convex? Ciri khas dari convex ya, area convex itu kalau kita ambil sembarang titik pada area tersebut, titik ini dengan titik ini, kalau kita tarik garis lurus, semua garis penghubungnya itu selalu berada di dalam area tersebut. Jadi kalau umpamanya kita tarik garis melalui dua titik sembarangan gitu ya, kemudian garis-garis itu, titik-titik pada garis itu selalu berada pada area constraint, maka kita katakan sebetulnya constraint kita adalah constraint yang membentuk bidang convex. Sedangkan yang ini tidak bisa convex, karena kalau kita ambil dua titik ini, kita tarik garis, nanti akan ada potongan dari area tersebut yang berada di luar dari area. Nah, kenapa
konteks optimasi ini penting karena konteks optimasi ini memungkinkan kita mencari solusi secara iteratif, Mas. Kenapa? Karena kalau kita ambil titik iterasi pertama di sini, kemudian titik iterasi kedua di sini, maka kita bisa pastikan arah menuju sana itu selalu berada pada visible area. Sehingga aman, proses iterasi kita itu aman gitu. Kita ambil titik 1 di dalam, titik 2 di dalam juga, maka di antara itu sudah kita bisa pastikan bahwa iterasi kita itu akan berada di area visible gitu. Jadi oleh karena itulah algoritma iteratif biasanya berlaku di wilayah konveks, tapi kadang-kadang tidak bisa diterapkan untuk wilayah yang konkav. Nah, kembali lagi ke linear programming. Linear programming ini set fungsi constraint kita ini linear, sehingga nanti akan dibatasi oleh permukaan-permukaan yang berupa garis. Gitu. Dan permukaan-permukaan yang berupa garis itu selalu biasanya adalah suatu bidang atau suatu area konveks. Makanya kalau kita lihat historically-nya, bahwa metode pertama itu adalah simplex, metode kedua adalah interior point method, yang sifatnya adalah iteratif. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ingin didiskusikan ya, mungkin pernah mendengar juga ya tentang konteks optimisasi begitu. Nah, ini rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat permasalahan linear programming itu banyak sekali di dalam kehidupan yang ada sehari-hari ya. Sebagai contoh, misal kita menjadi seorang produsen elektronik, ya. Kemudian kita membuat dua macam board, ya. Board untuk televisi, PCB-nya ya. Kemudian board untuk komputer, ya enggak? Kalau dia membuat board untuk televisi, kemudian dijual, ternyata akan memberikan profit rata-rata 2 USD per board. Kemudian kalau kita membuat board yang satu lagi, yang buat komputer, ya kan? Kalau kita buat, ternyata profit kita 3 US dollar per board. Kalau gitu, menguntungkan bikin board buat komputer dong, ya kan? Sehingga kalau kita bicara bikin yang mana ya, bikin yang ini. Banyak-banyakan yang mana ya, banyak-banyakan yang ini juga. Karena pasti untung kita akan lebih tinggi. Tapi ada constraint berikutnya yang harus kita perhatikan, bahwa untuk memproduksi satu board televisi, ya, untuk memproduksi satu board televisi kita perlu 3 chips misalnya. Ada 3 chip di sini. Sedikit. Kalau kita mau memproduksi board buat komputer, ternyata perlu 4 chip. Lebih banyak lagi. Perlu 4 chip. Sehari kita disuplai oleh supplier kita cuma 30 chip. Nah, jadi sekarang pertanyaannya berapa banyak board televisi dan berapa banyak board komputer yang harus kita produksi supaya keuntungan kita maksimal. Nah, ini adalah contoh permasalahan optimasi. Dan semuanya menyangkut fungsi linear, ya. Kenapa linear? Karena ya kalau kita produksi 1, 2 US dollar, produksi 2 berarti 4 US dollar. Linear dia hubungannya Mas Pansa. Kalau kita produksi komputer, boardnya untungnya 3, 2, 6, 3, 9, linear jelas. Terus kalau mau memproduksi satu board televisi, 3 chip.
2 board televisi, ya 6. Linear juga ya. Jadi baik fungsi objektif maupun fungsi constraint itu linear. Dan bisa kita pastikan dengan logika tadi bahwa constraint kita pasti bentuknya adalah convex. Karena dia dibatasi oleh garis-garis linear. Gitu. Jadi permasalahan ada permasalahan konteks juga sebetulnya. Kalau dalam implementasinya ya aplikasinya. Iya. Kita bisa mau ganti narasi. Kalau ini dia pakai code, dia kalau ini diganti metode ini, digunakan ya. Energi yang digunakan 5. Nah, metode CB itu energi yang digunakan 6. Betul. Ya. Yang bisa diwakili oleh misalnya itu berapa Betul. bisa Bisa. Iya kan? Bisa. Yang penting sekarang pertanyaan kita tuh Mas Pansa, kalau umpamanya dia jatuhnya ke program linear adalah pertama, fungsi objektifnya linear nggak kira-kira? Iya nggak? Artinya apa? Artinya kalau kita produce satu generator perlu sekian, kalau 2 gimana? Itu kan pertanyaannya. Linear nggak tuh? Ya. Ini yang linear kalau misalnya. Oh, pasti linear. Pasti linear. Untuk case ini adalah pasti linear. Tapi ada juga kan umpamanya kalau kita mengunduh matahari ya, kayak kita mengoptimasi solar cell, bisa jadi kan ya mungkin fungsi objektifnya linear, tapi fungsi constraint-nya nggak linear. Misalnya kan kita pengen memasang berapa banyak panel surya supaya kita memperoleh daya misalnya 10 kilowatt. Ya. Berarti kalau umpamanya kita memproduksi 2 kali, ya kan 20 kilowatt, linear, oke, fungsi objektifnya. Constraint-nya gimana? Area kan ya? Area kita linear nggak gitu? Area linear itu bisa kita bayangkan kayak kita punya lapangan luas, Mas, nggak ada penghalang matahari. Itu linear tuh. Ya kan? Artinya kita taruh 100 solar panel, yang nerima penuh. Naruh 100 lagi, nerima penuh juga. Ya, berarti fungsi constraint kita juga adalah linear. Tapi pertanyaannya kalau umpamanya space kita terbatas dan banyak obstacle, artinya mendua kalikan solar panel kan nggak berkorespondensi dengan penerimaan matahari yang 2 kali juga. Karena sebelah sini ada constraint, umpamanya rumah orang atau bangunan tinggi. Nah, itu kan harus kita modelkan dulu tuh. Bangunan tinggi itu menyebabkan fungsi apa? Mungkin nggak linear dia, tapi katakanlah mungkin turun ya areanya. Dia dapat fungsinya mungkin kayak gitu, jadi nggak gitu. Nah, cari fungsinya. Fungsinya apa? Tapi dia jelas nggak masuk solusi linear programming. Harus cari. Dia berikutnya adalah kalau kita scat, ini fungsi constraint-nya ini convex atau konkav. Gitu. Nah, kalau dia convex, berarti kita harus mempelajari metode convex. Dan itu pasti iteratif, algoritma di dalamnya. Gitu. Jadi betul kata Mas Kwansa tadi, sebetulnya permasalahan kita ini masalahnya sudah clear ya. Tapi kalau dalam kasus disertasi kita kan, kita belum bisa mengkuantisasi pada umumnya, Mas. Sebagai contoh, bikin satu board untung $2. Ini kan sudah hasil akhir sebetulnya. Iya. Justru mungkin ketika kita mendapat permasalahan ini adalah kalau kita bikin satu, berapa untungnya? Baru kita modelin dulu, oh chipnya dibikin oleh pabrik ini, oh apa yang bekerjanya ini, berapa hari dia bekerja, oh modal dasar ini, jualnya berapa, masyarakat sekitar penerimaan segini, kompetitor begini, kita bisa jual ke sini, baru kita dapat angka $2.
Untuk mencapai 2 US dollar ini di penelitian kita panjang sebetulnya. Tapi kalau umpamanya kita sudah bisa mengeluarkan ini, ya berarti udah cukup jauh progres dari penelitian kita. Gitu. Nah, itu ya. Jadi ini semua sudah ujung akhir lah, Mas. Kalau sudah masuk ujung akhir gini ya, permasalahannya tinggal masuk ke masalah teknis kan ya. Gimana cara nyari solusinya ya kan? Untuk dapat ini sebetulnya yang panjang. Gitu. Nah, oke. Jadi bagaimana kita melakukan analisis ya dari permasalahan sehari-hari ini, permasalahan sehari-hari ya, sehingga kita dapat model matematik, ya enggak? Model matematik kita adalah kalau kita sebagai electronic producer memproduksi X buah board televisi dan X 2 buah board komputer, jadi ada X1 buah board televisi dan X2 buah board komputer, maka jelas profit kita menjadi 2X1 dan X2 televisi ini akan memperoleh profit 3X2. Itu sederhana, ya kan? Kemudian total profit kita berarti ini. Ya enggak? Kemudian karena X1 dan X2 adalah variabel, maka tentu saja nilai ini juga variabel. Oleh karena itu kita katakan ini anggap sebagai Y, sehingga Y menjadi 2X1 plus 3X2. Nah, proses ini sebetulnya adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tadi ke dalam model matematik. Gitu. Nah, ini adalah fungsi objektif yang ingin kita maksimalkan. Fungsi objektif yang harus kita maksimalkan. Nah, masuk ke fungsi constraint. Nyatanya toh kalau kita pengen kaya raya ya, Mas kawan saya, ya sudah ini saja kita banyakin, kita bilang, ya enggak. Koefisiennya 3, bikin aja berapa? 1000, kita bilang. Tapi jangan lupa bahwa bikin X2 itu memerlukan 4 buah chip. Ya kan? Bikin X1 itu perlu 3 buah chip. Maka masuk fungsi constraint. Ya. Jadi X1 memerlukan 3 buah chip dan bikin 1. Tipe yang kedua memerlukan 4 buah chip. Oleh karena itulah kalau kita memproduksi X1 board televisi dan X2 board komputer, berarti kita akan perlu 3X1 plus 4X2 chips. Dan sehari kita cuma disuplai 30. Ini jelas constraint ya. Kenapa 30? Ya mungkin produsen chip cuma sanggup suplai kita segini, sudah dibagi kemana-mana. Nah, sehingga kita peroleh ini. Ya kan? 3X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 30. Dan tentu saja X1 harus lebih dari 0, namanya juga kita memproduksi barang, Mas ya. Paling sedikit kan 0, kita nggak memproduksi berarti. Dan X2 harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini semua adalah fungsi constraint. Sehingga dalam bahasa formal, permasalahan kita tadi